Hai, selamat sore, siang, pagi, malam buat teman-teman yang lagi nonton YouTube. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan dari Diskominfo Karawang. Nama saya Wayan Aris sudah dari Disnaker Karawang. Nama saya Nita Rizka Amalia dari Badan Pendapatan Daerah Karawang. Perkenalkan, saya Novia Eka Pratiwi dari RSUD Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita mau diskusi soal isu terkini, yaitu isu di mana ada wacana bahwa PNS bakal boleh work from anywhere. Kita lihat beritanya dulu. Ini dia, teman-teman, beritanya. Headline-nya bombastis nih. PNS siap-siap kerja dengan gaya baru, WFA. Kita baca, benar adanya pandemi COVID mengubah banyak hal. Salah satunya adalah pola kerja masyarakat termasuk PNS. Jika ketika pandemi COVID sebagai PNS menganut sistem kerja work from home, maka kedepannya akan ada sistem baru, bukan lagi WFH, melainkan WFA atau work from anywhere, alias bekerja dari mana saja. Dalam hal ini, pemerintah mengabarkan kebebasan PNS untuk bekerja dari mana saja, baik pinggir pantai, di mall, kafe, hingga restoran atau dimanapun. Namun dengan syarat tidak menurunkan kinerjanya. Meski demikian, ia menyebut sistem kerja ini tidak berlaku bagi seluruh PNS, hanya posisi tertentu yang bisa melaksanakan WFA. Sebab ada beberapa posisi struktur pegawai pemerintah yang mengharuskan kerja dari kantor atau WFO, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Untuk rincian lengkap mengenai aturan WFA ini, saat ini pemerintah sedang menyusunnya. Nantinya dalam aturan ini akan dituliskan secara detail posisi apa saja yang diperbolehkan WFA dan mana yang tidak. Oke, sampai sini beritanya. Ada tanggapan, teman-teman? Boleh silahkan dari Kang Wayan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kang Teguh. Terkait wacana ASN bakalan WFA. Menurut saya sih itu ide yang kurang baik ya. Nah, di sini saya mengutip artikel artikel dari CNBC Indonesia, salah satu pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio, itu beliau menyebutkan bahwa penerapan WFA atau perencanaan penerapan WFA ini itu tuh belum belum cukup bagus ya. Nah, kenapa? Karena ini kan seluruh Indonesia dari sisi jaringan internetnya atau kecepatan internet di berbagai wilayah khususnya di Indonesia itu belum merata. Bandwidth, salah satunya bandwidth itu tidak merata. Nah, menurut beliau juga, beliau mengatakan di Asia, Indonesia merupakan negara terburuk dari sisi jaringan internet. Apakah masih bisa diberlakukan WFA? Baik, terima kasih tanggapannya, Kang Wayan. Ada pendapat lain dari Teknita, boleh? Baik, mungkin di sini saya ingin menambahkan, saya setuju dengan adanya FA. Kenapa? Karena kalau dari beberapa informasi yang saya dapat itu WFA itu bisa meningkatkan fleksibilitas dalam bekerja sehingga capaian organisasinya itu semakin tinggi. Menurut saya seperti itu. Dan masalah mengenai jaringan internet sih menurut saya kan saat ini juga pemerintah masih terus membangun jaringan internet, menyamaratakan atau meratakan kondisi uh, internet lah, maksudnya udah mencapai ke daerah-daerah yang terpencil seperti itu sih. Juga kan WFA ini juga kan masih dalam bentuk ini ya, pengkajian terus, dan saya pikir kedepannya ini masalah internet udah bukan jadi masalah yang utama sih, menurut saya seperti itu. Tapi fakta di lapangan, khususnya di daerah kabupaten-kabupaten, Pemda, itu jaringan internet itu masih banyak yang buruk gitu. Apalagi yang pelosok-pelosok di kabupaten-kabupaten kota aja belum tentu bagus. Bagaimana Pak Teguh? Mungkin mau menambahkan? Kalau dari saya sih untuk masalah jaringan ini, pada dasarnya saya setuju bahwa memang ya harus diakui si jaringan kita itu belum merata ya, ada kesenjangan antara daerah yang mungkin pemerintahan di kota dan daerah yang mungkin pemerintahannya di daerah terluar di Indonesia. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa
si pemangku kepentingan atau si pengambil keputusan, orang-orang yang sedang melaksanakan rapat sekarang yang akan menentukan siapa saja yang boleh dan tidak boleh rapat saat ini, saya yakin para pengambil keputusan akan secara bijak juga mempertimbangkan hal-hal tersebut. Artinya, mungkin untuk penerapan di awal-awal, di fase-fase awal kebijakan ini keluar, yaitu ketika kebijakan WFA ini keluar aturannya, hanya beberapa daerah saja yang diduluin gitu. Sehingga pada akhirnya merata tuh implementasinya ke seluruh Indonesia. Yang mungkin ya butuh waktu, butuh proses, butuh tenaga dan sebagainya. Itu mungkin. Berarti menunggu jaringan internet se-Indonesia merata baru diberlakukan WFA. Kalau kayak gitu, mendingan nggak usah aja sekalian. Saya selalu percaya bahwa sedikit lebih baik itu harus segera diimplementasikan ketimbang nunggu dulu sempurna baru diimplementasikan. Kenapa? Karena biasanya kalau udah sempurna terlambat gitu. Banyak hal kayak seperti itu. Jadi kita nggak usah nunggu lompatan jauh dalam segi peningkatan performa, dalam segi peningkatan kinerja, dalam inovasi-inovasi, tapi selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, dilaksanakan aja dulu gitu. Nanti kurang-kurangnya ditambal gitu kan. Oke, berarti asumsinya memperbaiki jaringan internet di daerah kota, sedangkan di daerah pelosok, kabupaten-kabupaten itu dikesampingkan. Apakah itu nanti menciptakan ketimpangan bagi ASN yang ada di pelosok-pelosok Pemda? Menciptakan ketimpangan, saya rasa sudah tercipta ya Kang ya. Memang kondisi aktualnya perlu diakui, memang sudah sekarang timpang. Tapi pada dasarnya perbaikan kan berlanjut terus gitu. Saya percaya bahwa sekarang sudah jauh lebih baik ketimbang dulu-dulu. Ingat sekali tahun-tahun awal internet ada, itu progresnya cepat banget gitu. Dari yang tadinya nggak ada internet, kemudian ada warnet, kemudian sekarang warnet udah pada tutup, digantikan dengan jaringan mobile, itu terjadi dengan sangat cepat. Dan saya rasa sebelum kita sadari perubahan terjadi, perubahan itu sudah berjalan, gitu, sudah terjadi. Ada pendapat Teh Novi? Oke, kalau ini kan kita bahas tentang internetnya ya. Gimana kalau kita bahas tentang alatnya, jadi teknologinya kayak gitu. Kalau misalnya kita WFA, itu harus update kan kita sebagai ASN kayak gitu. Gimana kalau misalnya kita satu lingkup, misalnya satu seusia lah kayak gitu. Usianya nggak beda jauh. Gimana kalau misalnya usia dari rekan kerja kita tuh, misal ya, mohon maaf yang udah tua kayak gitu kan, otomatis harus tetap update ya, apalagi kalau misalnya yang udah tua itu cukup sulit ya. Kemudian yang belum terbiasa menggunakan teknologi-teknologi yang WFA ini, itu kan juga perlu adaptasi ya, dan nggak semua orang itu bisa sama untuk menerima teknologi tersebut. Itu gimana cara kita menyikapinya supaya kan kita niatnya biar kerja kita optimal kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita nggak melek teknologi, terus nggak update teknologi kayak gitu kan malah jadi kendala ya kayak gitu. Menurut saya sih sebenarnya memang ya kan sebagai ASN juga banyak rentang usianya nih, dari yang masih muda sampai yang tua gitu. Ini kan salah satu proses juga yang memang pemerintah juga lagi gencar lakukan ya, perwujudan smart ASN seperti itu kan. Jadi menurut saya sih pada dasarnya semua orang juga harus belajar, dan setiap ada perubahan itu kan memang harus kita adaptasi ya. Salah satu nilai dasar ASN kan seperti itu, yang adaptif terhadap perubahan. Dan juga memang menurut saya pribadi sih, kita sebisa mungkin untuk membantu juga rekan-rekan kita yang senior gitu dalam pengoperasian komputer lah misalkan ya, laptop gitu. Karena kan misalnya bekerjanya itu misalnya dari rumah seperti itu. Jadi memang harus mereka juga harus adaptif dengan perubahan yang ada. Seperti itu sih menurut saya, karena memang kita juga nggak mungkiri kan memang pemerintah ini salah satu juga rencana pemerintah gitu untuk mewujudkan smart ASN seperti itu. Saya mau tanya deh, emang menurut Teh Novia kalau misalkan udah tua nggak bisa pakai komputer gitu, nggak bisa belajar pakai komputer gitu?
Itu kan Kebanyakan sih. kalau komputer ya, misalnya itu cuma komputer. Kalau misalnya ada teknologi lain yang mengharuskan untuk apa namanya dalam bentuk WFA itu kan nggak cuma komputer doang kan ya? Apa Apa tuh? namanya Apa dong? kayak aplikasi-aplikasi yang lainnya juga kan kita harus paham gitu loh. Kayak gitu kan, nggak mungkin kayak cuma virtual meeting dalam bentuk Zoom kayak gitu kan nggak mungkin ya. Pasti ada update-update apa namanya aplikasi tertentu yang mengharuskan kita tuh bisa untuk menggunakannya kayak gitu. Emang menurut Teteh kalau misalkan ada aplikasi baru, orang-orang di PNS sekarang itu nggak bisa menyesuaikan diri apa? Kan kalau Meragukan misalnya kemampuan adaptasi PNS lama gitu maksudnya? loh apa sekarang gini deh kan nggak mungkin kan semua orang itu sama gitu kan bisa bisa memahami hal baru kita aja belum tentu bisa kayak gitu Ya, kan. betul. Kita aja belum Hmm, tentu bisa. kayak gitu sih. Jadi pada dasarnya kalau misalkan menurut saya, memang perubahan itu nggak ada yang mudah ya, apalagi diimplementasikan di organisasi sebesar pegawai negeri sipil. Pasti di organisasi kecil aja ada perubahan sedikit, ada resistensi gitu, ada perdebatan, ada keraguan dari berbagai macam pihak. Tapi ketika dilaksanakan, ketika dicoba, dicoba aja dulu, diimplementasi aja dulu untuk sebagian kecil, baru kita scale up ke yang lebih tinggi. Saya rasa perlahan tapi pasti perubahan itu akan terjadi. Kita akan menjadi organisasi yang lebih maju, lebih modern, lebih mampu dan capable untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Ngomong-ngomong soal melayani masyarakat dengan lebih baik, saya pengen mengutip kenapa sih ini tuh penting, implementasi WFA ini tuh penting untuk organisasi PNS ke depannya, untuk pelayanan kepada masyarakat ke depannya. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang jadi alasan kenapa WFA ini penting. Yang pertama, untuk mengurangi biaya operasional kantor. Seperti kita ketahui sekarang, di kantor kita ini ada biaya listrik, biaya AC, meja, dan lain sebagainya. Itu tuh harus dibayar per bulan tuh gitu. Dan ketika orang-orang nggak ada yang kerja di kantor lagi, sorry, ada sebagian OPD yang pindah ke WFA, biaya tersebut tuh bisa dikurangi, bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang mungkin lebih bermanfaat. Itu yang pertama, penghematan operasional kantor. Yang kedua, ini tuh udah terjadi sebelumnya gitu dan berjalan dan berhasil. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekurang-kurangnya saya catat ada 5 perusahaan dunia yang beralih dari sistem kerja WFH karena pandemi, jadi secara permanen membolehkan karyawannya kerja dari mana saja, termasuk dari rumah. Yang pertama ada Atlassian, kemudian ada Dropbox, kemudian ada Quora, ada Reddit, dan yang paling terkenal mungkin Meta, yaitu induk perusahaannya Facebook. Mereka aja bisa, kita ya tentu kita juga bisa selama ada will, selama ada kemauan dan niat yang tulus untuk beradaptasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengutip dari Journal of Applied Management volume 19 nomor 3, ada 3 hipotesis yang diterima di jurnal tersebut. Yang pertama, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah ya WFH secara positif. Secara positif berimpact kepada kepuasan kerja. Kepuasan kerja berimpact positif kepada productivity dan bisa disimpulkan dari 2 premis tersebut bahwa WFH punya impact positif terhadap productivity. Itu berdasarkan jurnal yang ditulis pada tahun 2021. Jadi masih baru hitungan jurnalnya. Kalau misalkan WFH berimpact positif kepada produktivitas, saya percaya dengan WFH di PNS ini bisa juga meningkatkan kinerja kita selaku pelayan publik. Itu mungkin. Saya ingin menanggapi ya, tadi kan katanya biaya dari kantor itu jadi berkurang ya dengan WFA. Betul. Nah, kalau misalnya WFA kan otomatis kita juga butuh sebagai karyawan, butuh ada pembayaran internet, terus bayar listrik. Kalau kayak gitu yang nanggung siapa ya? Saya juga mau nambahin sedikit, lanjutan dari Teknovia. Kang Teguh mention pertama biaya operasional. Itu tadi udah disebutin sama Teknovia, itu kan. Nah,
Lagi-lagi, kalau seandainya ASN di kota, aku yakin semua punya gadget, terutama laptop, ya kan? Nah, kalau seandainya ASN yang ada di desa, terutama pelosok, itu bagaimana? Pertama. Kedua, Pak Teguh juga mention keberhasilan. Nah, Pak Teguh lebih banyak mengomongkan tentang perusahaan, terutama itu perusahaan yang luar negeri yang Pak Teguh, Kang Teguh tadi sebutkan kan. Nah, ini kita berbicara back to lagi ke Indonesia, terutama ASN, lagi-lagi ASN yang di Pemda, yang di pelosok-pelosok kabupaten. Nah, itu bagaimana? Apakah sedetail itu, segampang itu? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, productivity. Productivity. Pak Teguh mention juga uh, catatannya productivity-nya itu naik. Nah, sementara yang saya baca artikel dari CNBC Indonesia, lanjutan dari Pak Agus Pambagio ini tadi, ASN yang bekerja dengan atasan di kantor aja, itu produktivitasnya buruk, apalagi bekerja di luar, yang di luar kontrol atasannya. Nah, itu bagaimana? Silahkan. Saya ingin menanggapi ya, pertama terkait listrik dan juga kuota. Kalau menurut saya sih listrik dan kuota itu kan penggunaannya bukan hanya sebatas untuk pekerjaan ya, itu juga kan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga digarisbawahi bahwa WFH ini kan tidak hanya di rumah ya, otomatis juga penggunaan listriknya bukan hanya di rumah gitu. Kita bisa aja kerja sambil di kafe dan lain sebagainya gitu. Itu tergantung dari keinginan kita lah ingin bekerja di mana gitu kan, seperti itu. Untuk kuota juga sama, karena kan kita penggunaan kuota bukan hanya untuk bekerja ya gitu, untuk sehari-hari juga tidak memungkiri zaman sekarang kita perlu kuota, bahkan ibaratnya kalau nggak ada kuota tuh hampa banget gitu kan, kayak gitu ya kasarnya. Terus juga tadi saya ingin menanggapi masalah produktivitas yang Kawayan tadi sebutkan. Di sini juga saya baca dari berita dari Tirto ID terkait dengan hasil survei 14.900 ASN di Jawa Barat, di mana hasil surveinya itu menunjukkan bahwa dengan adanya fleksibilitas dalam bekerja, itu FA, itu capaian organisasinya itu semakin meningkat. Hasilnya ini sekitar 74,9% dari total 14.900 ASN di Jawa Barat. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan menjawab dari pertanyaan Kang Wayan, terutama terkait catatan beliau terhadap Pak Agus Subagio tadi ya Kang ya. Poin yang ingin saya sampaikan mungkin begini ya, kalau misalkan dicatutkan ke pengamat, itu kan opini pribadi beliau ya, dalam artian ya mungkin beliau ahlinya dan sebagainya. Cuman pada dasarnya belum ada hitung-hitungan konkretnya gitu, belum ada penelitian yang ilmiahnya. Sementara yang saya sebutkan sebelumnya adalah jurnal ilmiah yang melalui tahapan-tahapan riset yang saintifik gitu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Saya lebih percaya hal tersebut ketimbang satu opini pribadi dari seorang ahli. Itu mungkin Oke, itu jurnal ya, jurnal, tapi itu meneliti tentang WFH dari perusahaan, apalagi itu perusahaan-perusahaan yang orang-orang di luar Indonesia. Nah, ini yang saya tanyakan adalah, apakah mungkin hal tersebut diterapkan di Indonesia, terutama di Pemda-Pemda, apalagi yang kabupaten-kabupaten, maaf, pelosok-pelosok seperti itu? apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Kenapa bisa seyakin itu? Karena orang lain sudah melaksanakan dan berhasil. Kenapa kita nggak bisa gitu? Saya percaya itu sih. Saya orang yang terus terang optimis akan organisasi besar ini, bahwa kita sebagai ASN yang baru dan yang lama bisa mengaktualisasikan diri, beradaptasi dengan teknologi yang baru, hingga kita juga nggak kalah sama perusahaan-perusahaan dunia itu gitu. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memandang bahwa perubahan itu mungkin kan gitu. Perubahan itu mungkin, dan perbaikan serta inovasi bukan cuma terjadi di kota aja gitu. Saya juga percaya bahwa teman-teman di daerah bisa berubah, bisa berkarya, bisa maju juga, nggak kalah sama yang di kota. Itu mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri sih ya, kalau memang kita mau pakai tuh WFA, itu harus benar-benar dipikir matang sih. Jangan sampai kita pengennya, apa namanya, pikirannya
mulus tuh ya, maju kayak gitu. Jangan sampai ternyata itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, malah jadinya yang tadinya pengennya optimal pekerjaannya malah jadi berantakan kayak gitu sih. Benar Baik. sih Pak, menurut Sama saya Mas juga, ya. kalau seandainya mau menerapkan WFA, itu semuanya harus diperhatikan dari segala aspek, dari Sabang sampai Merauke lah intinya. Semua harus diperhatikan, dikaji, diulas lagi, benar-benar gitu. Biar nggak nanti nggak hancur gitu ujung-ujungnya, kan malu-maluin kan. Siap. Ada last argumen dari Teh Nita, silakan. Benar, saya setuju dengan Teh Novia sama Kang Wayan. Jadi menurut saya juga balik lagi ke yang awal, itu penerapan WFH itu sebaiknya memang diterapkan dulu sih sekarang. Kenapa? Karena kita juga sambil menggali apa saja yang menjadi kekurangannya, dan itu menjadi bahan evaluasi buat kedepannya WFH itu harus seperti apa, bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan WFH itu sendiri, supaya nanti kedepannya WFH itu jadi bisa diterapkan di penjuru Indonesia lah, seperti itu. Baik, untuk mengakhiri sesi diskusi kali ini, saya juga mau menambahkan sedikit terkait hal tersebut, bahwa pada dasarnya, setuju atau tidak setuju penerapan WFA ini, kita itu berharap dan berjuang untuk kemajuan Indonesia. Kita ini berharap dan berjuang untuk perbaikan di Indonesia. Jadi, terlepas dari ada yang pro dan ada yang kontra terkait wacana penerapan WFA bagi PNS, mudah-mudahan ini jadi diskusi yang baik, jadi diskusi yang produktif. Dan untuk teman-teman sekalian yang menyaksikan diskusi ini melalui YouTube, coba deh tulis di kolom komentar, kalian setuju enggak sih kalau misalkan PNS dibolehkan untuk WFA. Tulis juga alasannya kenapa kalian setuju ataupun tidak setuju. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih telah menyaksikan diskusi ini. Saya tutup. Selamat sore.